Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniti Dupri, NIM 20202093 Prodi Pariwisata Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen tata boga. Materi pertama yaitu perkembangan industri jasa boga. Penyelenggaraan makan massal sudah ada sejak dulu di Indonesia, dikenal sebagai perkara yang mengundang banyak orang, di mana penyajian makanan merupakan kegiatan pokok baik sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Maha Pencipta maupun ungkapan rasa terima kasih kepada tamu yang hadir dan menyediakan makanan yang diolah sendiri. Gerakan makanan untuk orang banyak dikelola secara profesional, baik dilakukan pada pertengahan abad ke-17 bersamaan dengan revolusi industri di Eropa. Sudah mulai berkembang dan dipertimbangkan betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja-pekerja di berbagai industri. Adapun penyelenggaraan makanan bagi pekerja dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi dimulai berkembang pada awal abad 20. Perkembangan penyelenggaraan makanan di rumah sakit di Indonesia dimulai dengan kemajuan perkembangan ilmu kedokteran dan gizi klinik untuk mendorong perkembangan penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Perkembangan penyelenggaraan makanan institusi non-komersial dibandingkan penyelenggaraan makanan institusi komersial. Perkembangan penyelenggaraan makanan institusi non-komersial ini sangat lambat dikarenakan pengelolaan yang tidak baik, petugas tidak terlatih, serta dana terbatas, hingga menyebabkan penyelenggaraan makanan institusi non-komersial tidak mengalami kemajuan. Adapun faktor perkembangan penyelenggaraan makanan komersial, yang pertama, tumbuhnya kesadaran dan keyakinan para industriawan bahwa pelayanan makanan bagi karyawan akan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, terbatasnya waktu penyiapan makanan di rumah. Yang ketiga, di lokasi tempat bekerja yang jauh dari rumah mengakibatkan memudarnya kebiasaan tradisional seperti halnya gotong royong. Materi kedua yaitu ruang lingkup jasa boga. Yang pertama, jasa boga ialah makanan yang merupakan salah satu kebutuhan utama manusia, waktu, pekerjaan, serta gaya hidup yang telah mengubah kebiasaan sehingga kelompok masyarakat ingin memenuhi kebutuhan makanannya baik di luar rumah maupun aktivitas di luar rumah. Adapun pengertian jasa boga. Jasa boga dalam arti luas ialah suatu pelayanan makanan, minuman di luar rumah tangga seperti penyelenggaraan makanan oleh catering, hotel, rumah makan, kafe, warung, serta pedagang kaki lima. Jasa boga dalam arti sempit ialah suatu perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan atau disebut dengan catering. Adapun karakteristik industri boga ialah kepuasan konsumen berupa kunci sukses suatu usaha. Jasa boga hingga memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha boga. Yang pertama, sektor komersial yang melayani pasar terdiri dari hotel dan restoran. Sektor kedua yaitu sektor komersial yang melayani pasar umum terbatas terdiri dari travel catering, kantin pada institusi pemerintah. Yang ketiga, sektor non-komersial yang melayani institusi tertentu. Kita beralih ke materi ketiga yaitu prinsip dasar penyelenggaraan makanan. Pertama, penyelenggaraan makanan tata boga ialah kegiatan pengelolaan makanan untuk orang banyak dengan tujuan tertentu, yaitu suatu proses yang meliputi perencanaan seperti perencanaan menu, perencanaan anggaran belanja, penerimaan bahan makanan, persiapan, pengelolaan, distribusi, dan penyajian. Adapun tujuan penyelenggaraan tata boga yaitu menyediakan makanan yang berkualitas baik hingga dipersiapkan dan diolah dengan memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan dan dapat memberikan pelayanan yang dapat memuaskan konsumen. Adapun tipe-tipe penyelenggaraan makanan tata boga. Tipe pertama yaitu penyelenggaraan makanan berdasarkan waktu penyelenggaraan. Tipe kedua, penyelenggaraan makanan berdasarkan tempat penyelenggaraan. Tipe ketiga yaitu penyelenggaraan makanan berdasarkan pengelolaan. Tipe keempat, penyelenggaraan makanan berdasarkan sifat penyelenggaraan. Tipe kelima yaitu penyelenggaraan makanan berdasarkan aspek bahan makanan yang digunakan. Materi terakhir yaitu manajemen.
Manajemen ialah suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau penguasaan ilmu pengetahuan yang sistematis. Adapun fungsi dari manajemen, pertama perencanaan atau planning. Jadi di sini kita harus memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu kita harus membagi kegiatan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Yang ketiga, pengerahan, yaitu di mana tindakan mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencari sasaran sesuai dengan perencanaannya.